Siap terima kebenaran firman Kristus, amin. Mari kita lihat kebenaran firman Kristus. Apakah bisa kelihatan dengan jelas di sana? Oke. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang melangkah dalam panggilannya. Kita akan belajar dari kisah Abraham, bagaimana ketika Tuhan memanggilnya, dan kita akan belajar 4 prinsip utama untuk kita melangkah dalam panggilannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak mungkin bisa melangkah dalam panggilannya jika kita tidak mengerti tentang panggilannya dalam hidup kita. Kita harus tahu terlebih dahulu tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, mari kita mulai. Kita baca Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara perhatikan, Abraham menerima perintah dari Tuhan untuk pergi dari negeri sanak saudaranya, dari rumah bapaknya ke negeri akan Tuhan tunjukkan. Lalu Tuhan sendiri akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada yang keempat dikatakan apa? Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abram ketika berada di rumah bapaknya, di negeri yang ditunjukkan, di rumah bapaknya, saudara dipanggil Tuhan dan akan pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kondisi Abram saat itu sangat baik. Dia bukan miskin sekali, bukan. Dia dalam keadaan kaya, enak, tinggal di rumah orang tua, saudara dengan sanak saudaranya. Tiba-tiba Tuhan panggil dia, saudara, untuk keluar dari Ur Kasdim, saudara. Saudara, yang pertama yang kita bisa pelajari di kisah ini, saudara, untuk kita melangkah dalam panggilan Tuhan, di ayat yang pertama dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, yang mengajak kita untuk menyadari bahwa kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Karena itu saudara, kita setiap hari ada doa pagi, saudara, ada doa bersama kita pagi hari jam 5.30 sampai 6.15, mengawali hari bersama dengan Tuhan. Nanti Tuhan, dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan. Habis doa pagi, kalau saudara pakai untuk baca firman Tuhan, sekitar 45 menit sampai 1 jam dengan mendengarkan YouTube yang saya berikan kepada saudara, maka saya percaya, saudaraku, saudara akan merasakan satu perbedaan. Hidup saudara akan lebih maksimal lagi dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada benih firman ditanamkan dalam hidup saudara, sehingga saudara tahu kehendak Tuhan. Banyak orang tidak mau menanti-nantikan Tuhan. Banyak orang maunya segera bergerak dengan caranya Tuhan. Dengan caranya sendiri. Menantikan di sini berarti mendengar apa yang Tuhan mau. Menantikan di sini berarti memahami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam panggilan Tuhan, kalau kita nggak tahu apa kehendak Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Abram mendengar janji Tuhan, baru ia bertindak. Abram tidak bertindak dengan caranya sendiri. Dia tidak berjalan dengan good idea-nya, tapi dia berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Kita perlu pimpinannya setiap hari. Karena itu dalam mengawali hari kita berdoa, merenungkan firman, dan merencanakan apa yang kita lakukan. Hari itu sesuai dengan kehendaknya dan memuliakan namanya. Pesan yang pertama yang ingin saya sampaikan pada setiap kita, nanti-nantikanlah Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan ini saudara perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu disiplin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan merenungkan firman. Memang kita lebih enak rasanya bergerak dengan cepat. Tapi belajarlah untuk percaya sama Tuhan. Bahwa waktu saudara mengikuti tuntunan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan yang terbaik yang daripada Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yehuda juga mengalami hal yang sama. Kalau saudara perhatikan Yesaya pasal 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ada firman Tuhan datang pada mereka. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini penting, saudara. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejaranmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saya ulangi, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, Tuhan seringkali ingin menyelamatkan kita. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tapi seringkali saking kita terlalu sibuk, kita nggak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita terlalu sibuk berjalan dengan diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk berjalan dan kekuatan kita, logika kita, mengandalkan kemampuan kita. Hari ini, untuk kita melangkah dalam panggilan Tuhan, nantikan Tuhan setiap hari. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Jangan ngikutin cara kita sendiri. Jangan mengikuti pikiran kita sendiri. Belajar berserah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu nantikan Tuhan. Belajar mengikuti apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau. Kita perlu pimpinannya setiap hari. Mari katakan bersama saya mau menanti-nantikan Tuhan. Saya mau mendengarkan suara Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Lewat doa, lewat perenungan firman. Sebagian orang sudah tidak percaya bahwa Tuhan berbicara hingga hari ini. Kalau saudara tanya sama saya sangat percaya bahwa Tuhan berbicara hingga hari ini. Bahkan dalam keseharian kita, Tuhan berbicara, memberikan rema, menuntun hidup kita. Karena itu kita perlu firman, supaya kita tahu yang berbicara ini Tuhan atau bukan. Kalau yang berbicara Tuhan, pasti tidak mungkin bertentangan dengan firman. Saya ulang, kalau yang berbicara itu Roh Kudus dalam hidup saudara, pasti tidak mungkin bertentangan dengan firman. Firman itu seringkali mengingatkan kita untuk apa yang harus kita lakukan. Saudara, ketika kita berjalan, kita ingat bahwa New Life ini, gereja ini, berdiri bukan karena franchise. Bukan karena ada good idea dari sebuah gereja besar, oh iya aku ingin buka cabang, oh di sana jemaatku banyak, makanya aku buka cabang di sana. Bukan. New Life berdiri karena ada panggilan Tuhan atas kita untuk menolong jiwa-jiwa yang terhilang, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saudara harus ingat itu esensi dari pelayanan New Life, melayani jiwa-jiwa sampai kapanpun kita akan melayani jiwa-jiwa. Saudara, sudah ada minimal 2 hamba Tuhan yang datang kepada saya dan berkata, intinya dalam bahasa saya, mereka merasa gagal dalam pelayanan. Mereka merasa tidak layak menjadi seorang gembala dan rasanya ingin meninggalkan pelayanan dan sebagainya. Waktu berapa kali ketemu, pas beberapa waktu yang lalu ketemu dengan salah seorang dan pelayanannya mulai berkembang, dia mulai diteguhkan dari apa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan yang terakhir, saudara, dia merasa begini, pelayananku nggak signifikan, nggak ada perubahan signifikan, nggak ada pertumbuhan. Dan rasanya seperti, ya tidak ada perkembangan gimana. Lalu saya mulai
duduk dan dengan lebih siap lagi dan mulai menatap dia, dan saya tanya, menurutmu apa yang paling signifikan bagi Tuhan? Apakah Tuhan ingin kita bangun gereja yang besar, yang mewah? Saya tidak menentang gereja besar dan mewah, nanti saya akan jelaskan pada saudara. Tapi apa yang paling signifikan bagi Tuhan? Lalu saya memberitahu dia bahwa yang paling signifikan, paling penting, paling berarti bagi Tuhan adalah jiwa-jiwa dimenangkan. Jiwa-jiwa dimenangkan. Lalu saya tanya sama hamba Tuhan, selama pelayananmu dalam hidupmu, ada nggak dalam pelayananmu jiwa-jiwa yang bertobat menerima Tuhan? Ada nggak baptisan? Berapa banyak sudah dibaptis? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata ada 10 orang. Saya bilang kepada hamba Tuhan, pelayananmu sangat signifikan. 1 jiwa saja bertobat, itu sangat signifikan. Kenapa? Waktu 1 jiwa bertobat, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Saya bilang, jangan pakai alat ukur yang salah. Dia lihat temannya berhasil, bangun gereja, jemaat banyak, dan sebagainya. Kalau kita ibadah ada 100 orang, tapi dalam 1 tahun tidak ada pertobatan, itu namanya tidak signifikan. Tapi kalau kita beribadah mungkin 10 orang, 20 orang, 30 orang, tapi ada pertobatan yang terjadi, ada orang-orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, itu namanya signifikan. Apalagi waktu digembalakan, orang-orang itu menerima hidup yang baru, lalu orang-orang itu menjadi berdampak bagi orang lain dan membawa jiwa lain kepada Kristus, itu namanya signifikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, alat ukur kita harus jelas tentang keberhasilan sebuah gereja. Tidak ada yang salah dengan gedung yang besar, suasana yang bagus, dan sebagainya. Saudara, tapi kita harus ingat, kita dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Saya berdoa, untuk tahun 2022 ini, minimal ada 10 baptisan melalui New Life. Ada jiwa-jiwa yang bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita hari ini mulai menyadari esensi pelayanan kita sesungguhnya. Bukan sekedar datang ke gereja. Berapa tahun sudah kita menjadi anak Tuhan? Berapa jiwa yang kita injili atau yang bertobat melalui kehidupan kita? Mari kita sungguh-sungguh berdoa dan berkata, Tuhan tolong aku. Untuk aku menjadi berkat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nantikan Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, selesai ngobrol-ngobrol, hamba Tuhan itu kembali segar dan bersemangat. Karena dia akhirnya menyadari bahwa pelayanannya ternyata signifikan. Saudara, dalam membawa jiwa-jiwa ini, saudara, menarik. Waktu saya ke Surabaya, ke tempat Bapak rohani saya, kemudian saya cukup terkejut melihat suasana ibadah, suasana ruangannya, itu mega church dalam versi mini. Untuk sound systemnya aja 250 juta, belum alat musik, belum TV-nya, belum LED-nya, belum yang alat multimedianya di belakang dan sebagainya. Saya nggak tahu berapa banyak dana yang dihabiskan. Lalu saya bertanya kepada Bapak rohani saya, Pak Budi, Pak Budi, nggak salah nih, bukannya kita nggak main begini, kan saya yang uangnya. Lalu Budi berkata gini, Silo, 15 tahun kita sudah bangun fondasi. Value, prinsipnya, isinya itu tetap sama, tidak mengalami perubahan. Yaitu fathering, bawa jiwa-jiwa, leadership, dan sebagainya. Namun, setelah 15 tahun ini, kita mulai memperhatikan aksesoris. Aksesoris ini bukan untuk kenikmatan daging manusia, tapi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan dia cerita setelah gereja itu mulai diperbaiki dan dibaguskan, anak-anak muda ternyata suka sana. Mulai selalu ada jiwa baru yang datang. Aksesoris mereka perhatikan untuk menarik jiwa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu juga waktu di Batam sini dari Persekutuan Hamba Tuhan, namanya PHT B3L, saudara. Saya diminta untuk menjadi bendahara, saya nggak mau. Saya bilang, Pak, saya bagian ibadah saja, bikin seminar, sharing-sharing sama hamba Tuhan, membantu
memperlengkapi hamba-hamba Tuhan saja, karena itu panggilan saya. Singkat cerita, saya diberi kesempatan untuk melayani bersama di bagian mengurusi ibadah di bawahnya Pak Herbin, Saudara. Di bawahnya Pak Herbin. Dan waktu kami pelantikan, Saudara, Pak Erwin dari HOG sharing tentang isi dan kemasan. Ini menarik bagi saya, buat saya merenung. Saudara, oleh-oleh itu, kalau isinya enak, tapi ditaruh di tempat yang asal-asalan, kayak styrofoam atau plastik asal-asalan, maka itu kesannya tidak berharga. Tapi oleh-oleh itu kalau dikemas dalam tempat yang baik, saudaraku, yang menarik, maka sekalipun harganya mahal, orang mau beli. Waktu saya ke Surabaya, itu ada Piacak Mangkok, saudara. Piacak Mangkok ini produksinya di Malang. Itu kesukaan saya dari zaman saya kuliah. Kalau saya setiap kali ke Malang, saya pasti mampir ke sana. Waktu saya ke Surabaya, saya terkejut. Kenapa? Saya dikasih pia dalam kotak, dalam kemasan yang sangat bagus, saudara, satu persatu. Wah, saya pikir ini pasti mahal sekali nih. Ini pia apa ini? Saya pikir gitu kan. Begitu saya buka, ternyata pia cap mangkok, saudara. Sama. Ya, cap mangkok itu bungkusannya kemasannya biasa, harganya hanya beberapa ribu. Mungkin masuk ke dalam kotak ini, saya nggak tahu harganya karena saya dikasih orang. Saya bayangkan ini harganya mungkin puluhan ribu. Harganya menjadi naik dan mahal. Saudara, karena kemasan yang begitu cantik, makanya dibeli sekalipun mahal untuk dijadikan oleh-oleh. Isinya sama. Piacak mangkok itu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau luti gedang lah, oleh-oleh Batam atau villa kek pisang. Sekalipun saya tidak di-endorse, saudara. Namun, saudara, anggap sajalah villa kek pisang itu, saudara. Kalau dijual ditaruh di styrofoam biasa, kira-kira ada nggak yang mau bawa jadi oleh-oleh? Styrofoam biasa yang kita makan itu loh, atau di plastik mika gitu. Tapi karena dikemas dalam kotak yang bagus, bahkan bisa ada dusnya yang bagus kalau kita beli banyak, saudara, orang tertarik menjadikan itu oleh-oleh. Beli. Nah, di sana saya belajar, iya juga ya. Kita mungkin New Life isinya bagus, pengajarannya bagus, grace-nya bagus. Tapi kita harus memperhatikan kemasan juga. Kemasan itu bisa bicara multimedia, penampilan kita di media, kita buat yang menarik, sudah. Makanya curhat nanti kita berdoa untuk mengalami perubahan-perubahan, kita butuh banyak orang untuk bersama-sama terlibat, sudah. Kemudian praise and worship-nya juga kita akan buat lebih menarik lagi, sudah, yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan sudah mulai kirim pemusik lagi dengan skill yang bagus untuk New Life, sudah. Dan kita juga akan memperbaiki di atas, ada TV yang besar nanti, ada seorang Tuhan yang memberikannya buat kita akan set, sudah, akan terjadi perubahan-perubahan. Sound systemnya kita sudah cek, kita mulai ketemukan noise-nya di mana, kita perbaiki sehingga nanti kita waktu live streaming, baik itu curhat maupun lewat ibadah, saudara, semuanya bersih suaranya dan bagus. Penyakitnya sudah mulai ketemu, tapi untuk merenovasi ini, untuk peremajaan ini butuh dana nggak kecil. Saudara, kita akan lakukan secara bertahap. Nanti saudara yang terlibat, saudara bisa memberikannya melalui persembahan gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kita harus memperhatikan juga kemasan kita, bagaimana cara kita menyampaikan. Kita menyusun program-program untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Dari sinode kita, saya di bidang pendidikan diminta membuat kursus, saudara, kursus untuk pelayan-pelayan Tuhan, calon-calon PDM, calon-calon PDT, saudara, untuk mereka bisa akhirnya nanti diakui sebagai pendeta. Apa yang Tuhan berikan pada kita ini luar biasa. Tuhan mulai pakai kita untuk menjadi berkat bukan hanya lokal New Life, tapi level sinode, sudah boleh dikasih oleh Tuhan. Materi-materi yang saudara terima di New Life, ini akan masuk di dalam materi sinode. Baik itu kebenaran yang memerdekakan, Sun Foundation 1, Sun Foundation 2, Sun Foundation 3, Sun Foundation 4, semua itu akan masuk dalam materi sinode untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita harus memperhatikan kemasan dengan baik juga. Makanya, yuk kita bersama-sama bersinergi untuk melayani Tuhan bersama-sama. Yang kedua, saudara, kita lihat di sini.
Di Kejadian pasal 12 ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram menyadari posisinya sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Abram menyadari rencana Tuhan dan ia taat kepada Tuhan. Saudara, banyak orang tidak menyadari akan posisinya. Tidak banyak orang menyadari bahwa saudara dan saya bukan hanya Tuhan selamatkan saja, tapi saudara dan saya diberkati oleh Tuhan untuk saudara menjadi berkat, untuk saudara membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk saudara bisa berdampak, saudara. Sadari posisi kita saat ini adalah sebagai pribadi yang dipanggil oleh Tuhan. Sadari posisi kita saat ini, kita adalah seorang hamba yang punya kewajiban melayani Tuhan. Sadari bahwa kita ini adalah seorang anak yang memiliki hak waris akan kerajaan surga. Sadari bahwa kita ini, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah mempelai Kristus yang punya akses secara pribadi untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, banyak orang tidak menyadari posisinya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat Kejadian pasal 13 ayat yang kedua. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abram ini baik luar biasa, saudara. Sebagai pamannya Lot, dia baik luar biasa. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lot tidak menyadari posisinya sebagai seorang yang diberkati karena dia mengikuti Abram. Lot itu diberkati karena dia mengikuti Abram, saudara. Seharusnya kalau Lot sadar posisinya, dia akan berkata gini, paman, aku ikut paman saja. Kalau paman memberikan aku pilihan, sebaiknya aku pilih yang mana menurut paman? Dia bisa bertanya kok sama Abram. Namun karena Lot ini sudah kaya mungkin ya, sudah enak gitu ya. Kadang-kadang orang yang sudah hidupnya enak, bapak rohani sering dilupakan, pemimpin rohani sering dilupakan, bahkan Tuhan pun sering dilupakan. Nggak tanya lagi sama Tuhan, maunya berjalan sendiri. Sudah dikasih Tuhan. Ingat apapun keadaan kita, selalu andalkan Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lot sudah diberkati kayak luar biasa. Lalu dia melihat dengan pandangan matanya. Dia melihat lembah Yordan itu, wah bagus seperti taman Tuhan. Tapi bukan taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Secara pandangan mata sangat indah. Saudara, waktu saudara berjalan dengan pandangan mata, maka saudara akan melihat
secara mata jasmani. Orang dunia juga melihat secara mata jasmani. Waktu orang melihat secara mata jasmani, makanya Lot waktu di Sodom, dia bertemu dengan orang-orang yang jahat, yang berdosa kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, kita perlu menyadari posisi kita. Kita perlu menyadari posisi kita adalah anak Tuhan. Kita harus menyadari posisi kita sehingga kita punya cara pandang yang benar. Nah, banyak orang tidak sadar akan posisinya. Banyak orang tidak sadar bahwa cara pandangnya salah. Lot juga memiliki cara pandang yang salah. Makanya hidupnya tidak berdampak. Kalau saudara perhatikan, tawar-menawar Abraham antara Allah dengan Abraham mengenai Sodom dan Gomora, dari 50 orang turun 45, turun ke 40, turun ke 30, turun ke 20, turun ke 10 orang. Kalau ada 10 orang saja di Sodom itu yang takut akan Tuhan, yang hidupnya benar, Tuhan nggak akan hukum. Berarti Lot hidupnya tidak memberikan dampak apa-apa kepada orang-orang Sodom. Lot hidupnya hanya untuk melihat dengan mata jasmani, itu keinginannya dia sendiri. Seharusnya kita melihat dengan mata iman. Makanya kita perlu menyadari posisi kita. Kita adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk membawa perubahan. Saudara, banyak orang nggak sadar cara pandangnya yang salah. Banyak orang nggak sadar siapa pemimpin yang harus dia dengar. Kadang merasa, oh Tuhan bicara sama saya, Tuhan pakai saya, Tuhan berkati saya, apalagi karunia-karunia lebih dahsyat, gelarnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, kekayaannya lebih tinggi daripada pemimpinnya atau bapak rohaninya. Saudaraku, belajar merendahkan hati dan mendengar pesan Tuhan. Ingat, semua yang kita terima di dunia ini, jabatan, nama besar, prestasi, kekayaan, dan semuanya itu semua fana. Jangan biarkan hal yang fana merubah hati kita. Mari kita tetap sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat bersekutu dengan Roh Kudus, berdoa setiap hari, lewat sabar menanti-nantikan Tuhan. Sadar kita ini dipanggil untuk diutus oleh Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Sadar kita punya Bapa rohani yang berdoa, yang menjaga-jaga kita. Saudara, berdoa, belajar taat di sana. Makanya kita berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Namun banyak orang tidak sadar dengan posisinya. Banyak orang tidak sadar pentingnya ibadah. Nggak ibadah ya biasa saja, apalagi jalan-jalan shopping, pingin ini, itu, dan sebagainya. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya dikuasai oleh emosi negatif, sombong tanpa sadar, egois tanpa sadar, sakit hati tanpa sadar, salah, merasa benar, dan sebagainya. Kadang susah, saudara, kalau kita nggak mau sadar. Kita harus sadar posisi kita punya panggilan yang dari Tuhan. Jangan biarkan diri kita nggak sadar, ternyata kita sudah dikuasai oleh keinginan daging. Sadar, kita ini disertai Tuhan. Jangan kita nggak sadar, ada kuasa Tuhan yang begitu besar. Mbak Tuhan barusan WA saya, sudahlah, kok aku nyerah. Entah aku mau dibilang pecundang atau apapun, saya mau beritahu saudara, ada kuasa Tuhan yang tak terbatas yang siap bekerja melalui saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan logika dan perasaan kita yang error. Belajar ngikut Tuhan. Tadi saya ketemu dengan istri seorang misionaris yang dia di Batam, sekarang ke Solo, saudara. Kenapa kami bisa berjumpa? Awalnya istri misionaris ini punya banyak pergumulan tentang pemimpin rohaninya, tentang pengajaran kasih karunia, sempat hubungi saya dan tadi ketemu. Salah satu pengalaman yang menarik adalah dia bersama dengan suaminya, saudara. Suaminya ini waktu pindah ke Solo, ada satu titik, itu benar-benar gak ada uang. Sementara mereka butuh 700.000 lah untuk kehidupan sehari-hari. Lalu istrinya ini sambil nangis dan cerita, aku malu sebenarnya cerita ini, kesaksiannya dia, saudara. Dia marahin suaminya, dia heran. Gak ada uang, suamiku bisa tidur. Suaminya tenang aja, percaya saja sama Tuhan, ngomongnya enak gitu kan, bisa tidur. Tapi dia nggak bisa tidur sampai pagi, saudara, pagi-pagi tiba-tiba siang ada transferan ke rekening suaminya 10 juta, saudara. Kata suaminya, iya, makanya percaya aja sama Tuhan. Sudahlah, Tuhan pasti pelihara kita. Nih, kamu mau belanja apa, belilah gitu.
istrinya sambil nangis, saudara, dia menceritakannya. Saya lihat dia lap air matanya dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pasti pelihara orang-orang yang hidup dan panggilan Tuhan. Dan ceritanya lucu, kenapa dia malu sebenarnya menceritakan itu? Karena dia pukul suaminya pakai bantal, pakai guling, saudara. Udah bangun pagi, kerja, ayo. Nyuruh suaminya kerja dan sebagainya. Suaminya ini hamba Tuhan, rajin sebenarnya kerjanya itu pelayanan kan. Saudara, suaminya juga sempat marah, banting kursi sampai putus mungkin itu kursi, saudara. Dan ya di sanalah kita harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang maha besar, amin. Kita punya Tuhan yang memelihara kita. Saya waktu mendengar kesaksian saya pikir luar biasa ya Tuhan. Itu benar-benar nggak ada uang sama sekali, siang tiba-tiba ada yang transfer. Luar biasa. Saya makin ditemukan orang-orang yang mengurusi pekerjaan Tuhan, hidupnya pasti diurusi oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang mencoba mengurus hidupnya sendiri dengan kekuatannya sendiri, nah di sana yang seringkali muncul problem. Saudara, mari kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Jangan sampai kita nggak sadar waktu kita ini sangat singkat, hidup Tuhan hanya sementara. Jangan sampai tunggu sakit baru berkata, aku mau melayani Tuhan. Sadar, kita ini punya waktu. Kita ini masih Tuhan berikan kekuatan. Masih bisa ngomong, bisa berjalan, bisa bekerja. Yuk, tahun 2022 ini kita berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Semaksimal mungkin melayani Tuhan. Renungkan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara bingung, kita diskusi. Saudara bingung, aku mau pelayanan tapi nggak ada bisa apa-apa. Beri dirimu untuk diperlengkapi, diajar, dilatih. Saya ingat Alin main keyboard pertama kali itu SD kelas 6, saudara. Ya, saudara tahu lah, saya bersyukur keluarga Nula bisa tahan ya. Saya pribadi sebenarnya nggak tahan juga lihat kondisi praise and worship yang begitu kaku dan sebagainya. Setiap kali pulang, Alin, ayo belajar penyembahan, ayo belajar penyembahan, ayo belajar penyembahan. Tadi saya lihat, wah lumayan sudah sebenarnya. Karena setiap kali ada satu masa Alin ini sudah entah bad mood gimana jadwal dia pelayanan, dia nggak mau pelayanan. Di pintu gereja itulah saya marah. Kalau nggak mau pelayanan, pulang saja sudah. Sudah. Akhirnya mungkin karena dia belajar taat juga pada tes. Kalau mau di sini pelayanan, saya bilang gitu. Dia pelayanan, lalu pernah kami family church, dia cerita, iya, Alin juga dulu waktu SD nggak mau pelayanan, dan hingga sekarang, puji Tuhan, dia mulai mengerti arti melayani. Sadar kita adalah hamba Tuhan yang punya kewajiban untuk melayani. Sadar bahwa kita sedang berada dalam pertandingan. Tuhan mau kita melayaninya, saudara. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Nah, berikutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lot tidak menjadi posisinya ia diberkati karena mengikut Abraham. Lot seharusnya bertanya kepada pamannya, mana yang terbaik? Atau menyerahkan keputusan itu kepada pamannya. Karena ia mengikuti pamannya yang disertai. Mari kita punya kesadaran, kita adalah hamba Tuhan dan sebagainya yang tadi saya sudah jelaskan kepada saudara. Yang ketiga, saudara, untuk kita melangkah dalam panggilannya, kita harus melihat dengan mata iman. Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa sumber lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Saudara, dia melihat dengan mata jasmani. Sekali lagi, orang yang melihat mata jasmani, orang dunia juga melihat dengan mata jasmani. Makanya lo berjumpa dengan orang Sodom dan yang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Mari kita melihat dengan mata iman. Kalau saudara melihat orang berdosa, melihat dengan mata iman bukan melihat uangnya. Kalau saudara melihat orang berdosa, saudara melihat orang ini dapat diselamatkan. Orang ini dapat ditolong. Nah, Lot dalam hidupnya, mungkin karena dia hanya melihat secara jasmani, hidupnya tidak berdampak. Hidupnya tidak membawa perubahan bagi orang-orang di Sodom. Bahkan 10 orang benar pun di Sodom tidak ada. Makanya penghukuman terjadi. Terkadang kita tidak sadar bahwa cara pandang kita salah. Manusia cenderung membuat keputusan berdasarkan logika dan kenyamanan, bukan dengan iman. Lebih enak mana kalau sudah jadi Abraham? Tinggal di rumah orang tua dengan sanak saudara, atau pergi ke tanah perjanjian yang akan Tuhan tunjukkan, yang saudara sendiri nggak tahu.
Bagaimana kondisi tempat itu, bagaimana prosesnya, kita sendiri nggak tahu. Logikanya lebih enak di rumah. Tapi orang yang mau melangkah dalam panggilan Tuhan harus siap keluar dari zona kedagingannya dia. Harus siap keluar dari zona nyamannya dia. Saudara yang merasa, oh saya nggak mampu melayani, keluar dari zona nyaman. Mulai berkata, saya nggak mampu, tapi saya mau belajar. Saya mau memberi diri. Waktu seorang mau memberi diri dengan hati yang sungguh, maka hidupmu akan menjadi berkat. Oh, saya nggak mampu berhenti merokok, saya nggak mampu berhenti ini, berhenti itu. Saudara, secara manusia kita tidak mampu, tapi ingat, ada kuasa yang tak terbatas yang menyertai hidupmu. Roh Kudus menyertai saudara dan memampukan saudara dan saya. Bila kita melihat hanya berdasarkan pandangan mata, orang dunia akan melihat hal yang sama. Karenanya berkumpul di lembah Yordan itu orang-orang Sodom yang sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Melihat hanya melalui pandangan mata atau keinginan daging membuat kita sulit untuk bersyukur, membuat kita mudah iri hati dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Marilah kita sama-sama belajar melihat dengan mata iman, bukan dengan keinginan daging kita, bukan dengan pandangan mata kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal sederhana yang sudah kita pelajari saat ini. Mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Amin. Katakan bersama saya mau belajar menanti-nantikan Tuhan. Saya mau mendengar suara Tuhan. Amin. Yang kedua adalah menyadari posisi kita sekarang. Sadar bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Sadar bahwa waktu kita ini sangat singkat. Sadar bahwa semua hal-hal duniawi ini fana dan hanya sementara. Jangan sampai umur berjalan, sudah 40, sudah 45, sudah 50, 55, baru sadar. Sudah dekat dengan panggilan Tuhan. Dan menyesali. Kenapa aku kumpulkan semua ini dan aku tidak pakai untuk melayani Tuhan. Saudara sadar. Jangan sampai kita tidak sadar kita sedang diseret oleh keinginan daging. Jangan sampai kita tidak sadar akan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita tidak sadar akan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Waktu pelantikan PHT B3L itu yang tadi saya ceritakan sebagai yang ngurus bidang ibadah sebagai orang nomor 2 di sana. Saudara, waktu itu kami yang dilantik diminta berlutut di pantai kami, di Pantai Dangas kami pelantikannya. Diminta berlutut di sana. Waktu saya berlutut di hadapan Tuhan, saya mulai komunikasi sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, sudah lama rasanya saya tidak berlutut di hadapan-Mu, merendahkan hati, berlutut, dan kami para pengurus didoakan oleh hamba Tuhan. Saudara, saya tiba-tiba terpikir, iya seharusnya saya mendoakan ya, gitu ya. Tanpa saya sadar, ternyata mungkin saya sudah sombong. Di sana saya merendahkan hati dan saya berkata, Tuhan, ampuni aku menyadari bahwa boleh melayani Tuhan itu adalah anugerah. Melayani Tuhan tidak ada kaitan dengan posisi jabatan apapun. Kalau saudara boleh melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara dipercayakan dengan jabatan, itu pun anugerah Tuhan, supaya saudara boleh melayani lebih maksimal lagi. Karena saudara punya jabatan, diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab, diberikan otoritas. Dengan otoritas tanggung jawab itu, saudara boleh lebih maksimal lagi melayani Tuhan. Jangan sampai kita tidak sadar, kita sudah terhanyut. Mungkin kita tidak sadar akan pentingnya ibadah, sehingga kita menyepelekan ibadah, apalagi online dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak sadar pentingnya memberi persepuluhan, persembahan misi, apalagi sekarang kita mau renovasi, sudah mau peremajaan, peralatan dan semuanya. Saudara, yuk kita sadar. Saudara penting dalam pekerjaan Tuhan. Ibadah sangat penting dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu bertanggung jawab kekal.
makin besar berkat Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Makin besar dampak yang seharusnya kita berikan. Tanggung jawab yang kita terima. Yuk belajar menanti-nantikan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, sadari posisi kita, melihat segala sesuatu dengan mata iman. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memperhatikan dari Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, Kejadian 12 sampai 13 ini, ada beberapa catatan dalam ayat ini. Abram itu selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara bisa lihat ayat ini, Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Abram ini luar biasa, dia selalu mengingat perjumpaan dengan Tuhan. Dia selalu mengingat pesan Tuhan dan menadainya dengan mendirikan mezbah ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abram ini memanggil nama Tuhan, melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam perjalanan hidupnya. Loncat lagi, saudara. Kejadian 13 ayat pertama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak teman dan seterusnya. Ayat yang keempat atau ayat yang ketiga, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di sana di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai yang tadi. Saudara, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di situ. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Saudara, Abram mengingat di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Dalam sederhananya, saudara, dia tahu bagaimana mendengar suara Tuhan. Saudara, waktu bertobat, saudara dibimbing oleh Bapak Rohani, belajar memanggil nama Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Melalui doa, firman, Bapak Rohani saudara, melalui peristiwa yang terjadi dan sebagainya. Belajar mendengar suara Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Abram melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Dia selalu mendirikan mezbah, dia selalu mengingat Tuhan. Saudara bisa lihat lagi yang saya cetak tebal itu, saudara, secara cepat saja. Sesudah itu Abram mendirikan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, Abram selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Adakah mezbah yang kita bangun dalam hidup kita? Doa pagi. Adakah mezbah yang kita bangun waktu kita berseru kepada Tuhan, mengingat perjumpaan dengan Tuhan, mencari pesan Tuhan dalam hidup kita, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, lewat firman-Nya, mendengarkan firman Tuhan, lewat tekun membaca Alkitab, berkomitmen bersama-sama merenungkan firman. Dalam hidup saya, saudara, kita ada doa pagi itu mungkin sekitar belum setahun mungkin, atau mau setahun ya. Saya benar-benar merasakan perbedaan ketika kita ada doa pagi plus baca Alkitab. Dalam hidup saya secara pribadi, saya merasakan perbedaan. Merenungkan firman itu membuat saya bergairah dalam Tuhan. Merenungkan firman itu pagi-pagi, saudara, membuat saya mendapatkan rema dari Tuhan, dan sehingga menguatkan hidup saya. Saudara, mari kita dalam hal apapun melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Makanya saudara doakan terus untuk mulai terus bergerak, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita bersama-sama yuk bergandengan tangan. Abram mengingat selalu perjumpaannya dengan Tuhan. Melalui new life inilah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi 4 hal yang kita pelajari hari ini untuk kita melangkah dalam panggilannya. Yang pertama, belajarlah menanti-nantikan Tuhan. Dengar suara Tuhan. Katakan bersama saya mau menanti-nantikan Tuhan. Saya mau mendengar suara Tuhan setiap hari. Saya mau mendengar suara Tuhan setiap hari. Itu menjadi kerinduan kita, bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, menyadari posisi kita saat ini.
Katakan, aku sadar aku adalah anak Tuhan. Aku adalah ahli waris. Aku adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Aku sadar semua yang ada padaku adalah milik Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidupku. Sadar posisi kita. Yang ketiga, mari kita melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Waktu kita melihat dengan mata iman, kita melihat masalah seperti Tuhan melihat. Kita melihat berkat seperti Tuhan melihat. Bukan kita melihat berkat seperti keinginan daging, langsung ambisi dan sebagainya. Yang terakhir, mari kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Sepintar apapun, sehebat apapun kita, semahir apapun kita, setinggi apapun kita, jangan pernah lupakan diri. Abraham mengingat di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu dia mendirikan mezbah. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Ambil waktu berdoa dalam perencanaan Tuhan. Saya juga berdoa untuk setiap kita, saudara. Saya berdoa, inilah tahun ini minimal ada 10 baptisan. Kita berdoa bersama-sama, NLC yang 4 berkembang menjadi 6. Makanya ketua-ketua NLC, ayo persiapkan orang-orang. Cari orang-orang yang sehati, sepikir, yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dan untuk didelegasikan. Jangan juga delegasikan dan sembarang orang. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kita berdoa, saudara, supaya emosi kita lebih bagus lagi. Kita berdoa untuk sound system kita, untuk peralatan yang dipergunakan. Bulan Maret nanti semuanya sudah clear. Kita akan peremajaan. Target saya bulan Maret kita sudah clear semua. Curhat berubah formatnya. Ada musiknya, mungkin ada yang nyanyi, MC-nya dan sebagainya lebih bagus lagi. Ibadah raya kita bisa disampaikan dengan live streaming dan dalam kondisi yang baik. Soundnya dan ibadahnya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita berdoa, youth juga terbentuk. Ya, minimal bulan Juni ada 30 orang lah, masa nggak ada? Kita bersama-sama yuk bergerak, menjangkau jiwa. Kalau saudara bingung apa yang mau saudara lakukan, ayo komunikasi. Kita boleh ngopi, main ke New Life, atau kita ngopi, ngobrol-ngobrol dari hati ke hati. Dan biarkan Tuhan yang pimpin kita. Ada banyak. Kita harus bersinergi. Saudara yang terbatas pada waktu karena saudara kerja dipercayakan Tuhan, saudara memiliki dana, saudara bisa memberikan dana. Saudara yang memberikan waktu untuk melayani. Saudara, kita bersinergi apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi goal kita tetap satu. Bawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kemasan boleh diperbaiki, tapi jangan pusing dengan kemasan saja. Goal kita adalah membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Biarlah New Life ini makin memberikan dampak yang lebih besar lagi. Dan kita sama-sama melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Sampai Tuhan memanggil kita. Jangan menunggu lagi. Tapi mulailah memberi diri. Jangan hidup untuk diri sendiri lagi. Tapi biarlah kita hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara siap bersama-sama untuk kita melayani Tuhan. Amin. Sampai Tuhan memanggil. Saya rindu, saudara. Saya selalu berkata, Tuhan, sampai Engkau memanggilku, aku mau melayani Engkau seumur hidup. Apapun panggilan kita, saudara yang jadi pengusaha, saudara yang bekerja, saudara yang jadi hamba Tuhan, ingat, setialah dalam panggilan kita. Setialah dalam panggilan kita. Jangan biarkan godaan-godaan membuat kita keluar dari panggilan. Ada godaan kenikmatan, ada godaan penderitaan. Itu seringkali yang membuat kita ini goyang dalam panggilan. Ketika kita berada dalam panggilan, mungkin ada penderitaan yang datang. Tetap setia dan betul. Ketika kita berada dalam panggilan, tawaran godaan kenikmatan datang. Ditawarkan, posisi jabatan ini, nama besar dan sebagainya. Jangan tergoda, ingat selalu panggilan kita dan jaga hati kita sungguh-sungguh. Kalau kita benar-benar hidup dalam panggilan Tuhan dan berpegang pada panggilan kita, saya percaya kita tidak akan tergoda dan kita akan bersama-sama melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Kita perlu bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Jaga hidup kita, jaga hati kita. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita akan berdoa bersama, nanti Budita pimpin kita dalam doa, kita akan nyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu.
kita persembahkan hidup kita kepada-Nya. Kau baik, Tuhan. Mengucap syukur Bapa untuk sore hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang menyegarkan setiap kami, yang membukakan mata hati dan pikiran kami Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh teramat sangat luar biasa Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh Engkau ingatkan Tuhan, untuk kami boleh belajar dari teladan Abraham Tuhan, untuk kami senantiasa menanti-nantikan Tuhan, untuk kami tidak terburu-buru Bapa melakukan segala apa yang kami ingin lakukan di dalam kehidupan kami, tidak menyandarkan pada pola pikir dan keinginan hati kami Tuhan. Namun kami boleh menyadari Bapa bahwa di dalam bertobat dan tinggal diam, di sanalah terletak kekuatan kami. Ketika kami menyandarkan kehidupan kami kepada kasih sayang-Mu, pada penyertaan-Mu, pada kebaikan-Mu Tuhan, di sanalah letak kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mau lagi Bapa mengandalkan pemikiran-pemikiran kami, mengandalkan good idea kami Tuhan, mengandalkan apa yang kami mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini Bapa. Namun Tuhan, kami mau bersama-sama Bapa, bersatu hati Tuhan, memberi diri kami, memberi hidup kami Tuhan, memprioritaskan waktu-waktu yang berharga di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk bersama-sama bersatu hati, bergandengan tangan, bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan, melalui setiap ibadah New Life Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh New Life, mulai dari doa pagi, ibadah NLC Tuhan, doa malam Bapa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, ibadah hari Minggu Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa itu semua bukan hanya rutinitas belaka, namun kami tahu Tuhan bahwa di dalam setiap kegiatan ibadah itu Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau, dan kami tahu bahwa akan ada saat di mana Engkau akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau memberikan hidup kami, memberikan waktu kami Tuhan untuk dilayani oleh kebenaran firman Kristus. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Dan kami boleh melangkah di dalam kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami Bapa, melainkan kehendak-Mu Tuhan. Dan pada sore hari ini yang luar biasa ini Tuhan, kami juga boleh diingatkan Tuhan. Untuk setiap kami boleh sadar akan posisi kami. Kami boleh menyadari dengan sungguh Tuhan, seperti apa posisi kami saat ini Bapa. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah ahli waris kerajaan sorga, bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk menyatakan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan, untuk kami melakukan kehendak-Mu Bapa, untuk tidak lagi hidup berfokus pada diri kami sendiri Tuhan, melainkan kami menyadari dengan sungguh bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan yang bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan kami, yaitu Engkau Tuhan, yang adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Engkaulah pusat dari segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami bukan berbicara tentang kehendak kami lagi, maunya kami lagi Tuhan, sebab Engkaulah pusat dari segala penyembahan kami. Engkaulah pusat dari segala kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh sungguh menyadari Bapa bahwa kami ada saat ini semata-mata karena kasih dan kebaikan-Mu. Kami boleh melayani Engkau semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh menyadari Bapa bahwa waktu ini sangat singkat. Waktu tidak akan dapat diputar kembali Tuhan. Dan setiap kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk boleh melayani Engkau, itu adalah kesempatan yang sangat berharga Tuhan. Dan kami boleh menyadari dengan sungguh Tuhan bahwa kesempatan untuk kami berjumpa dengan orang-orang yang belum mengenal pribadi-Mu Tuhan, untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu semua adalah privilege, itu semua adalah hak istimewa, kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menyadari Bapa bahwa hal-hal yang ada di dunia ini Tuhan, hal-hal yang bersifat fana Bapa, dan hanya sementara saja Tuhan. Dan kami boleh melihat Bapa, kami boleh melihat posisi kami
bukan dari hal-hal yang bersifat sederhana atau sementara saja Tuhan. Tapi kami boleh melihat posisi kami dari sudut pandang kekekalan, dari rencana-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Dan kami juga boleh melihat dengan mata iman, bukan apa yang secara jasmani kami atau secara logika kami, atau apa yang mengenakan bagi kedagingan kami Tuhan. Tapi kami boleh melihat rencana-Mu Tuhan, jauh melampaui dari apa yang mata jasmani kami bisa lihat, jauh melampaui dari apa yang logika kami bisa pikirkan, jauh melampaui dari kenyamanan-kenyamanan sementara yang mungkin kami cenderung membuat kami salah mengambil keputusan Tuhan. Kami boleh melihat dengan benar, melihat dengan mata iman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami Tuhan. Kami boleh melihat dengan pandangan mata secara rohani, sehingga kami boleh tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kami boleh tetap memuji dan meninggikan nama Tuhan dalam segala hal Tuhan, dalam segala peristiwa yang kami lalui di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga diingatkan Bapa untuk kami senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap perencanaan-perencanaan yang mau kami lakukan Tuhan. Kami tidak berjalan seorang diri Tuhan, tapi kami senantiasa melibatkan Engkau. Kami senantiasa menaikkan pujian dan syukur kami, sebagaimana Abraham senantiasa mendirikan mezbah, tempat pujian dan penyembahan. Dia selalu mengingat perjumpaan dan pengalaman pribadi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dia selalu meninggikan Engkau dalam segala keadaan Bapa. Biar setiap kami Tuhan juga boleh Bapa senantiasa mengingat perjumpaan kami pribadi dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami boleh senantiasa melibatkan Engkau Tuhan dalam segala keputusan yang akan kami ambil Tuhan. Bukan berdasarkan pemikiran kami, melainkan berdasarkan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, semoga kami bersyukur untuk sore hari yang luar biasa ini Bapak. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami Tuhan, yang menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, untuk menyadarkan kami kembali Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan panggilan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang luar biasa. Terima kasih untuk pewahyuan demi pewahyuan yang baru yang senantiasa Engkau singkapkan di dalam kehidupan beliau. Terima kasih untuk teladan hidup yang kami boleh saksikan, kami boleh nikmati, kami boleh rasakan di dalam kehadiran beliau Tuhan. Terima kasih karena beliau senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami, senantiasa berdoa bagi setiap kami Tuhan, memperhatikan jiwa kami, memberikan makanan rohani yang sehat Tuhan, sehingga jiwa kami senantiasa terpelihara, senantiasa sehat, dan senantiasa berfokus pada pribadi Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pada sore hari yang luar biasa ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati Bapak, kami mau berdoa bersama, kami percaya Tuhan, segala berkat-berkat yang terbaik senantiasa tercurah dalam kehidupan Bapak Gembala kami dan keluarga. Kami percaya Tuhan, bahwa kemanapun beliau melangkah, ada hikmat, ada pengurapan, ada kasih setia Tuhan. Engkau akan menyertai pelayanan beliau dengan tanda-tanda mujizat yang ajaib. Nama Tuhan akan dipermuliakan, akan ditinggikan melalui kehidupan beliau. Banyak jiwa akan mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang beliau rencanakan, apapun yang menjadi pergumulan, menjadi doa dan harapan beliau, Engkau Tuhan yang sanggup menjawab, jauh melampaui dari apa yang dapat beliau harapkan Tuhan dan doakan. Kami percaya Tuhan, sepanjang tahun ini beliau akan tercengang dan terkagum melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan beliau Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus akan ditinggikan, diagungkan senantiasa. Kami percaya Tuhan, kemanapun beliau melangkah, ada jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan. Sampai seluruh bumi ini Tuhan
penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau akan senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna dalam kehidupan beliau. Dan kami juga percaya Engkau mengurapi, menyertai Ibu Gembala kami yang terkasih. Kami juga percaya Engkau memberkati anak-anak beliau, Tuhan. Kami percaya anak-anak beliau akan Kau pakai secara luar biasa. Dengan tanda-tanda yang hebat, dengan tanda-tanda yang heran. Mereka memuliakan nama Tuhan sampai seluruh kehidupan mereka, Tuhan. Sampai seluruh bumi ini, Tuhan, menyadari dan merasakan kasih sayang Tuhan melalui sentuhan tangan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran Bapak Gembala kami dan keluarga. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan beliau. Dan kami juga percaya Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, keluarga New Life yang ikut beribadah pada sore hari ini. Kami percaya bahwa segala ibadah kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kau Roh Kudus yang akan terus memateraikan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam relung hati setiap kami, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh mengalami kuat kuasa Roh Kudus, kami boleh mengalami pembaharuan, kami boleh mengalami perubahan, dan kami boleh menjadi impactor creator, membawa perubahan bagi kehidupan banyak orang. Dan segala pujian, segala hormat, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang pada sore hari ini belum ikut ibadah, kami percaya Bapa dimanapun mereka berada, kasih sayang Tuhan senantiasa sempurna atas kehidupan mereka. Kau bawa mereka Tuhan dalam pengalaman pribadi bersama-sama dengan Engkau. Kau ingatkan kepada mereka Tuhan bahwa ada keluarga New Life yang sangat mengasihi mereka, bahwa ada kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan mereka. Kau bawa mereka Tuhan dalam pengalaman perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk sore hari yang luar biasa ini. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita